Ya, shalom teman-teman semua. Hari ini saya coba sharing sesuatu yang akan memberkati kita, yaitu tips mendapatkan restu orang tua. Dan saya berdoa apa yang coba saya sharing ini akan menolong, memberkati kita dan mujizat terjadi atas kita. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, silakan teman-teman subscribe, tekan loncengnya, dan silakan berkomentar. Oke, tips mendapatkan restu orang tua. Ya, saya banyak konseling anak-anak muda dan mereka yang berpacaran sudah cukup lama, mungkin 2-3 tahun, tapi terkendala di restu orang tua. Saya dapati ada beberapa alasan orang tua tidak mendapatkan restu. Orang tua tidak memberikan restu. Yang pertama, biasanya orang tuanya kepengen satu suku, ya, biasanya begitu. Terus yang kedua, mungkin karena pekerjaan yang kurang mapan. Ada saya dapatin beberapa anak-anak muda, orang tuanya tidak mengizinkan karena pacarnya belum mapan dan beda pendidikannya. Nah, ini juga jadi salah satu kendala. Ada juga yang saya dapati orang tua tidak memberikan restu karena karakter dari pasangan kita itu buruk. Jadi saya nggak tahu teman-teman yang mendengar ini, dari antara beberapa poin ini orang tua tidak memberikan restu itu apa? Ada juga yang karena terpaut umur yang terlalu jauh, akhirnya orang tua tidak memberikan restu. Jadi ada berbagai banyak alasan yang diberikan orang tua sehingga tidak memberikan restu atau izin untuk anaknya melanjutkan di pernikahan lebih jauh. Oke, nah sekarang bagaimana caranya supaya kita mendapatkan restu orang tua? Saya ada catat beberapa poin, dan sebelum kita masuk ke beberapa poin itu, pastikan dulu teman-teman bahwa kita itu seiman. Oke, jadi yang saya bahas hari ini khusus adalah seiman. Kalau tidak seiman, maka saya jelas-jelas tidak membenarkan. Sebab Alkitab tidak membenarkan antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Alkitab juga bilang, apakah persamaan antara terang dan gelap? Jadi yang saya mau fokuskan hari ini adalah pasangan atau mereka yang berpacaran seiman, sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, namun tidak mendapatkan restu. Oke, tips yang pertama, berdoa. Saya percaya doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Kita bisa cerita ke Tuhan bahwa Tuhan, aku tuh sayang sama dia, dia pun sayang sama aku. Hanya kami terkendala restu dari orang tua. Tuhan, aku ini nurut sama Tuhan bahwa firman-Mu bilang, hormatilah ayah dan ibumu, maka lanjut umurmu dan berbahagia. Jadi Tuhan, aku butuh restu orang tua. Nah, saya percaya waktu berdoa, apalagi kalian berdoa, si cowok dan si cewek sama-sama berdoa, Alkitab bilang di mana dua orang berkumpul di dalam namaku, maka kuasa Tuhan nyata di situ. Maka tidak ada perkara yang mustahil. So, teman-teman muda, kalian yang memang betul-betul baik, ya, betul-betul benar, berdoalah. Berdoa. Maka saya percaya Tuhan dengar doa dan pasti ada mujizat. Dan kalau hubungan kalian gak benar, artinya dimulai dari yang tidak benar, ya mungkin bergaul buruk, pulang malam begadang, ya bertemannya salah, ya itu mesti dibenerin dulu. Sebab percuma juga doa kalau kita cara hidupnya belum berubah. Oke, tips yang pertama adalah berdoa. Saya percaya dengan berdoa maka mujizat Tuhan bisa nyata atas kita. Dengan berdoa
kita diberikan kekuatan, keyakinan, dan rasa sukacita. Oke, jadi tips yang pertama untuk mendapatkan restu orang tua adalah berdoa. Oke, doakan supaya Tuhan jamah hati orang tuanya, hati orang tuamu, supaya dilembutkan dan akhirnya memberikan izin. Oke, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, ini penting banget. Terkadang orang tua tidak memberikan restu karena kurangnya pasangan kita melakukan pendekatan. Artinya apa? Kurangnya pasangan kita cara mengambil hati orang tua. Nah, artinya nomor 2 ini adalah pintar-pintarlah ambil hati orang tua. Karena saya percaya sekeras-kerasnya orang tua, apabila kita pakai dengan cara lembut, dengan kasih, dengan tulus. Saya pernah dengar satu istilah begini, sekeras-kerasnya batu, apabila ditetesi air terus menerus, tetes demi tetes, maka batu yang keras itu bisa pecah. Nah, saya percaya pintar-pintarlah ambil hati orang tua atau orang tua pasangan, ya. Pintar-pintar, bawalah buah-buahan sekali-sekali, ya. Bawalah makanan, ya. Ajak itu adiknya pasanganmu jalan-jalan, ya. Terus murahlah senyum, ya. Jadi saya percaya hati siapa yang tidak luluh dengan kebaikan dan ketulusan. Jadi yang kedua ini adalah pintarlah mengambil hati orang tua. Jangan cuek. Kalau kita cuek, yang rugi kita. Tapi kalau kita humble, rendah hati, kita pintar ambil hati, kita senangkan orang tua, maka saya percaya tidak ada mustahil hatinya jadi lembut, hatinya jadi disadarkan. Gak ada mustahil. Jadi beritahu pasanganmu dan kamu sendiri, pintar-pintarlah ambil hati orang tua. Saya percaya hati yang keras bisa diubahkan jadi lembut. Itu nomor 2. Nomor 3, ini penting. Orang bilang, ya Pak, kita ini udah berusaha keras, tapi belum dapat restu. Nah, yang ketiga ini adalah jangan mudah menyerah. Dan ingat, yang berjuang gak boleh satu orang, mesti dua-duanya berjuang. Sebab yang dipersatukan kan 2 jadi 1. Jadi yang ketiga ini adalah jangan mudah menyerah. Sebab orang yang pantang menyerah itu menarik perhatian. Mungkin orang tuanya atau orang tuamu belum tergerak hatinya, tapi karena kamu pantang menyerah, tetangga mulai tersentuh hatinya, saudara-saudara dari pacarmu atau saudara-saudaramu mulai terharu lihat perjuanganmu yang pantang menyerah. Terus kemudian kalau tidak dapat restu dari orang tua perempuan, mungkin orang tua laki-laki tersentuh lihat perjuanganmu. Wih, hebat ini anak muda, dia berjuang untuk anakku, dia berjuang untuk dapatkan hati saya. Jadi orang yang tidak mudah menyerah itu menarik perhatian. Jadi yang ketiga ini adalah kalau mau dapat restu dari orang tua adalah jangan mudah menyerah. Berjuang sama-sama. Bilang sama pasanganmu, Beb, Hani, kita nggak boleh gampang menyerah. Kalau kita sama-sama, saya percaya hati orang tua saya ataupun orang tuamu pasti tersentuh. Dan mereka akan lihat apa yang kita lakukan, mereka akan lihat perjuangan kita. Yang penting kita benar. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ini penting. Tunjukkan prestasi. Tunjukkan kinerja yang bagus. Sebab begini, orang tua mana yang mau kasih anaknya ke orang yang pengangguran? Orang tua mana yang mau kasih anaknya ke orang pemalas? Nggak ada yang mau. Tapi kalau orang itu berprestasi, kerja bagus, disiplin, dihormati orang, namanya bagus, orang tua ya seneng. Nggak ada orang tua mau kasih anaknya ke sembarang orang. Jadi
tips nomor 4 ini adalah tunjukkan prestasi. Rajin kerja, cari pekerjaan, tabung, dan tunjukkan hasil dari pekerjaanmu. Supaya orang tua percaya, oh bagus nih anak muda. Dia berprestasi, kerjanya bagus, namanya harum, tabungannya juga bagus. Ya, jadi orang tua wajar, normal kalau anaknya kepengen sama orang yang punya kerjaan bagus. Itu orang tua normal itu. Pengen anaknya sama orang yang punya gaji yang bagus, itu orang tua normal. Pengen anaknya sama anaknya pengen orang tuanya pengen anaknya sama orang yang harum namanya. Itulah kerinduan orang tua. Itulah kerinduan orang tua. Jadi tunjukkan prestasi, itu nomor 4. Nomor 5, kalau pasanganmu punya karakter yang buruk, yang tadi saya bilang cuek, ya, mungkin pendiam, ya, terus kemudian ya pendiam dalam arti tidak semua sih pendiam buruk, tapi maksud saya pendiam yang cuek. Nah itu nggak bagus. Udah cuek pendiam lagi, nah itu repot tuh. Nah jadi cuek terus pendiam, nah ini mesti dibenerin. Terus kemudian yang kasar mungkin, kata-kata yang terlalu tinggi atau sombong, angkuh. Nah kadang-kadang orang tua pelajarin. Orang tua saya kalau orang datang ke rumah, dia langsung tahu, oh orang ini begini nih, oh begini nih. Dia langsung pelajari itu. Nah artinya tidak ada orang tua yang mau kasih anaknya kepada laki-laki atau perempuan yang karakternya buruk. Jadi kalau karaktermu cuek, udah cuek diam lagi, terus sombong, angkuh, ngomongan tinggi, nah ini mesti diperbaiki. Kalau begini terus susah. Jadi Alkitab bilang orang yang tinggi hati akan direndahkan, orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Jadi kalau karakter buruk, berubah, perbaiki. Tidak akan pernah ada perubahan kalau kita tidak berubah. Selama kita tidak berubah, maka perubahan tidak terjadi. Tapi kalau kita berubah, perubahan terjadi. Oke? Jadi yang kelima adalah perbaiki karakter. Ya, beritahu pasanganmu jangan cuek. Terus beritahu pasanganmu jangan sombong. Jangan terlalu tinggi ngomong. Ya, beritahu pasanganmu. Suruh perbaikin. Nah, kalau dia nggak mau perbaiki, itu repotnya itu. Nah, kamu juga udah tahu begitu karakternya, kamu lama-lamain lagi, jadi nggak jelas. Ya, jadi masa pacaran adalah masa untuk berubah. Kalau nggak mau berubah, tinggalkan. Ya, ini untuk kebaikan kalian berdua kok. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, ini yang paling penting. Berdoa sudah, berjuang ambil hati orang tua sudah, tidak mudah menyerah sudah. Yang keempat, tunjukkan prestasi, kerjaan bagus sudah. Yang kelima, perbaiki karakter sudah. Yang keenam, ini saya percaya ini jadi kata kunci. Yang keenam adalah beriman, percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kalau yang kelima sudah kita lakukan, belum mendapat jawaban, maka yang terakhir adalah beriman. Alkitab bilang jika engkau punya iman sebiji sesawi, kecil banget, engkau berkata gunung pindah, maka gunung akan berpindah. Artinya apa? Kalau kita punya iman yang besar, kalau kita punya iman dari Tuhan, maka saya percaya tidak ada perkara yang mustahil. Apalagi kalau jelas-jelas dia jodohmu. Kalau dia jodohmu, maka apapun yang terjadi, tetap dia akan menjadi pasanganmu. Oke? Jadi yang paling penting yang keenam ini adalah beriman, percaya Tuhan lakukan mujizat, percaya pasti Tuhan buka jalan. Jadi ada 6, berdoa, pintar ambil hati orang tua, jangan mudah menyerah, tunjukkan prestasi pekerjaan bagus, perbaiki karakter, dan yang ke-6 beriman. Dan saya percaya tahun ini mujizat terjadi atas hubungan kalian. Tetap andalkan Tuhan. Oke, saya berdoa teman-teman yang tidak mendapat restu menjadi
dapat restu. Justru orang tua jadi sayang sama kalian. Oke, jadi ini yang boleh saya bagikan teman-teman. Tetap sukacita, tetap semangat. Jangan lupa teman-teman di subscribe, tekan tombolnya, dan silakan berkomentar. Tuhan Yesus memberkati.